Halo semuanya, pernah gak sih kalian berpikir kenapa ya ada orang-orang yang betah kerja bertahun-tahun di satu perusahaan, tapi ada juga orang yang baru kerja beberapa bulan tuh udah resign? Jawabannya adalah karena organizational culture atau bisa kita sebut budaya organisasi. Budaya organisasi adalah cara, perilaku atau kebiasaan yang dilakukan dalam suatu organisasi yang kemudian mencerminkan mengenai karakteristik dari perusahaan tersebut dan juga bagaimana perusahaan tersebut itu bersosialisasi dengan para pekerjanya. Nah, hari ini kita akan melihat dua kondisi. Yang pertama adalah organisasi dengan budaya yang buruk, lalu yang kedua adalah organisasi dengan budaya yang sehat. Nah, berikutnya mari kita lihat perbedaan dari kedua budaya tersebut. Ya ampun, Datang nggak kelar-kelar tapi itu kerjaan nyebut banget. Susah ya kerja di kantor kayak gini. Andi! Lu ngapain? Iya Pak, Kamu lagi ngapain? ini lagi validasi data Pak. Laporan kemarin udah selesai belum? Belum Pak, Kenapa belum selesai? soalnya kemarin masih dapat tambahan. Nggak balas kan? Saya nggak terima laporan apa. Itu laporan udah dari kapan tahu. Kamu belum selesai sekarang. Itu Ini lagi gimana sih validasi kerjanya Pak. ya ampun. Yaudah saya nggak mau tahu, oke? Ini laporan satu nih. Satu, laporan dua. Kamu selesain, oke? Besok semuanya sudah selesai. Enggak, saya kasih sama kamu minggu depan, hari Senin. Di rapat saya mintain laporan-laporan semuanya yang ada, oke? Baik Pak, Ulangin. hari Senin udah selesai semua Apanya? laporannya. Yang mana laporannya? Yang Sama yang mana? sama yang di sini. Ulang. Laporannya harus selesai semua. Yang di sini Pas kapan? sama ini Pas kapan? besok Senin Pas ngapain kita? pagi. Rapat. Oke, ingat rapat jam 8 pagi. Ini semua selesai. Nggak boleh, nggak ada alasan lagi. Kerja kayak mesin tapi minum diapresiasi. Susah banget kerja di sini. Kerjanya susah banget ya di sini ya. Ya udahlah, kerja sendiri, stres sendiri, semuanya tanggungannya semua sendiri. Capek. Dari contoh yang barusan kita lihat, dapat terlihat jika itu merupakan salah satu budaya dari perusahaan atau organisasi yang tidak sehat. Mengapa? Pertama, karena adanya pressure atau tekanan dari atasan yang bersifat otoriter. Yang kedua, tidak adanya ruang untuk diskusi atau teamwork sesama dengan rekan kerja lain. Dan yang ketiga, adanya pressure tinggi dari atasan tanpa adanya arahan atau bimbingan. Serta yang keempat, tidak adanya terbuka ruang yang luas untuk pekerja berdiskusi dan juga menyampaikan pendapatnya secara terbuka. Budaya seperti ini dengan tidak memperhatikannya adanya apresiasi terhadap kinerja karyawan juga menyebabkan tingkat stres yang tinggi dan juga keinginan untuk keluar ataupun resign dari sebuah organisasi ataupun perusahaan menjadi tingkat yang lebih tinggi ataupun semakin marak di era masa kini. Halo Andi, gimana progresnya? Ini ada sedikit bingung aja Bu. Oh iya, ya udah kita cek bareng ya. Oh ya boleh Bu. Apa yang dibingungin? Ini buat mengolah datanya, saya masih agak kesusahan Bu. Boleh bisa dibantu nggak ya? Boleh. Kalau ini tuh harusnya diginiin. Nah nanti kamu tinggal masukin ke sini. Nanti ya. Oh iya. Kamu kalau ada kesulitan apa-apa jangan dipendam sendiri. Cerita ke teman-teman kantor kamu atau ke aku. Yuk. Kerja itu tentang kebersamaan. Pokoknya kita mencapai tujuan secara bersama. Makasih banyak ya Bu. Ya, pokoknya di kantor ini tuh kita tuh tentang kerjasama tim, kebersamaan, dan komunikasi. Enak banget kalau kerja di sini, ringan gitu.
semuanya suportif, jadi betah deh buat kerjain di sini. Apa kalau misal ada kesulitan selalu dibantu. Mari kita bandingkan kedua budaya yang sudah ditampilkan sebelumnya. Yang pertama, menunjukkan budaya yang tidak sehat ataupun buruk, karena adanya tekanan dari atasan, minimnya apresiasi dari atasan ataupun lingkungan kerja, serta tipe kerja yang bekerja secara sendiri ataupun tanpa adanya teamwork. Sementara budaya yang kedua yang lebih positif atau mungkin lebih bagus, karena adanya apresiasi dari atasan, adanya bimbingan, serta adanya ruang terbuka untuk diskusi dan juga kerja secara teamwork. Maka dari itu, ada baiknya kita untuk menerapkan budaya yang sehat. Mengapa? Karena dengan adanya budaya yang sehat dapat meningkatkan 3 hal, yaitu produktivitas yang meningkat, semangat dari karyawan ataupun pekerja yang juga meningkat, dan juga loyalitas yang lebih tinggi. Budaya organisasi bukan hanya slogan. Atau justru datang dengan rasa tertekan. Budaya tidak hanya dibentuk oleh pimpinan, tapi oleh semua orang di dalam organisasi.